Di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara repotting atau menanam anggrek yang kondisi seedling. Bisa dilihat untuk anggrek yang kondisi seedling seperti ini. Kondisi seedling ukuran plant seperti ini udah waktunya untuk direpotting atau dipindah pot. Nah, langkah pertama kita harus menyiapkan bahan-bahan yang perlu dipakai ketika repotting. Yang pertama itu ada spidol, alat tulis. Nanti bisa para pecinta anggrek ketahui ini fungsinya buat apa. Yang kedua pot. Yang ketiga itu media. Nah, di sini sedikit saya akan membahas tentang ukuran atau jenis pot yang kita pakai. Untuk usia seedling, saya pribadi saya lebih suka memakai kondisi pot yang bolong-bolong seperti ini, dan ukurannya seperti ini. Kalau nggak salah ini ukuran 10. Nah, sedangkan untuk media saya lebih suka menggunakan media arang. Nah, karena kenapa? Di sini saya akan menjelaskan kenapa saya pakai pot yang ukuran seperti ini. Sepengetahuan saya, atas pengalaman saya ketika saya menanam anggrek, saya menggunakan pot yang banyak bolong-bolongnya seperti ini. Ini karena memang menurut saya untuk akar anggrek itu memang perlu angin. Nah, terus kenapa saya menggunakan media arang? Kok gak menggunakan media moss hitam atau moss putih atau papan pakis dan lain-lain? Jujur saya pribadi ketika menanam anggrek, saya memang cenderung suka menggunakan media arang. Karena kenapa? Karena media arang ini memang rawan untuk menimbulkan bakteri. Tapi di sisi lain, setiap ada segi positif pasti ada segi negatifnya. Nah, kalau segi positifnya seperti yang saya jelaskan tadi, memang rawan tidak gampang untuk menimbulkan bakteri, akan tetapi untuk pertumbuhan akar agak lebih lambat kalau menggunakan media arang dibandingkan dengan pakis. Oke. Nah, di sini juga kenapa saya menggunakan pot yang ukuran kecil seperti ini, kok nggak menggunakan ukuran pot yang besar seperti ini? Ada yang tahu jawabannya? Nah, ini sekedar sharing-sharing aja ya guys. Jadi saya menggunakan pot yang ukuran kecil seperti ini karena memang dalam dunia anggrek itu memang ada yang namanya step demi step. Dalam artian repotting itu mulai dari kondisi seedling nanti sampai dengan berbunga itu paling tidak direpotting sebanyak 3 kali. Karena kenapa? Kalau menggunakan pot yang besar seperti ini, ya bagus-bagus saja sih. Jadi pemikirannya orang, udah sekalian saya repotting biar nanti tidak repotting lagi. Lah, tapi dampak negatifnya atau maksudnya negatif itu yang kurang maksimalnya, ketika kita menggunakan pot yang besar seperti ini, itu nanti dampaknya pertumbuhannya agak lambat. Karena kenapa? Karena si anggrek ini lebih fokus ke akar dulu, baru ke batang dan yang lain-lain. Makanya saya lebih suka memilih pot yang ukuran seperti ini. Nah, terus di sini ada alat tulis spidol. Apa fungsinya? Nah, fungsinya di sini sangat penting sekali. Kenapa saya bilang sangat penting sekali? Karena nanti ketika kita pindah dari pot seperti ini ke seperti ini, nanti kan kita menggunakan alat tulis ini untuk mencatat ID. Kenapa pentingnya ID? ID ini sangat penting sekali karena dengan ID bisa kalau kita niatnya untuk berjualan itu bisa mendongkrak harga. Karena banyak yang kita ketahui di pasar-pasar online itu, kenapa anggrek keriting kondisi dewasa besar playnya itu harganya murah. Kita lihat dulu ID-nya. Nah, kalau anggrek tersebut tidak memiliki ID, harganya tidak bisa tinggi seperti itu. Oke, kita langsung lanjut bagaimana cara repottingnya. Yang pertama, kita persiapkan dulu medianya. Ini terlalu besar ya kalau menurut saya. Jadi kita anutkan di sini. Kita pecahkan kecil seperti ini. Nah, sini. Nah, seperti ini. Terus untuk seedlingnya ini kita lepas dulu dari potnya. Nah, seperti ini. Nah, ini yang perlu diperhatikan, sangat penting sekali. Ketika kita menetapkan posisinya, menempatkan posisinya, itu harus penting. Kenapa pentingnya? Kadang kalau orang yang masih belum tahu tentang cara repotting, yang mungkin
repottingnya asal-asalan, yang penting ditaruh, yang penting berdiri tegak ya udah, itu salah. Yang benar seperti apa? Yang benar kalau pengalaman saya, kita harus memastikan dulu di mana nanti bakal tunas barunya itu akan keluar. Nah, di sini kan bisa kita lihat, kameramen tolong lebih diperjelas ini. Nah, di sini bisa kita lihat mana batang yang paling muda. Nah, di sini kan bisa dilihat kalau ini batang yang paling muda. Jadi batang yang paling muda itu kita kasih istilahnya ruang yang paling luas. Karena kenapa? Karena nanti untuk tumbuhnya tunas yang baru itu umumnya biasanya itu tumbuhnya di area atau di sekitar tunas yang paling muda. Nah, seperti itu. Kalau di sini ini kan tunas yang lama udah tua, itu nggak apa-apa sebenarnya ditaruh atau ditempelkan, dipepetkan seperti ini. Nah, seperti ini. Untuk ukurannya, dalam artian untuk ukurannya dari media ke atas itu seperti ini. Jangan terlalu atas seperti ini. Kalau atas seperti ini kenapa? Nanti takutnya ketika akar keluar itu bisa keluar dari area pot. Tapi kalau posisinya seperti ini, agak masuk sedikit, bahasa Jawanya agak mendelep seperti ini. Nanti ketika ketika akarnya itu keluar, nanti langsung bisa fokus masuk ke area pot. Nah, seperti ini baru kita masukkan perlahan potnya supaya tidak goyang. Seperti ini, pelan-pelan saja. Nah, jadi sekali lagi untuk proses repotting ini kita harus main perasaan, main hati, dibuat enjoy aja. Seperti ini. Nah, sekali lagi ini kita kasih ruang yang paling luas untuk bakal tunas yang akan muncul. Sorry. Nah, seperti ini. Ini nggak apa-apa keluar, soalnya ini bisa disinikan atau dipotong juga nggak apa-apa. Soalnya nanti yang kita harapkan itu akar yang baru. Repottingnya seperti ini. Bisa dilihat dari kondisi pot yang menggunakan ukuran seperti ini, kelihatan plan sangat kecil kan. Tapi ketika sudah pindah ke pot yang lebih besar, jadinya sudah kelihatan seperti besar. Nah, ini. Wah, kok. Yang perlu diperhatikan lagi, ketika repotting itu jangan langsung disiram. Untuk yang kondisi seedling paling tidak disiram setelah dapat 2-3 hari baru disiram. Nah, seperti ini contohnya. Oke. Untuk lebih detailnya nanti mungkin bisa coret-coret di kolom komentar atau langsung japri saya juga bisa. Ini sekitar kita sharing-sharing saja ya. Mungkin kalau ada yang kurang tepat atau kurang benar mungkin bisa dikasih pemasukan. Sangat kokoh. Inilah alasannya kenapa saya pilih pot yang ukurannya kecil seperti ini. Nah, setelah seperti ini sekedar aja praktek aja, kita bisa taruh. Bisa dilihat kelihatan kokoh kan. Oke. Untuk konten kali ini mungkin kita fokusnya ke tutorial repotting yang baik untuk pemula. Dan tetapi untuk konten selanjutnya nanti kita akan pindah objek, dalam artian kita akan membahas atau mempraktekkan tentang repotting yang kondisi dewasa. Karena kenapa? Untuk yang kondisi dewasa jelas nanti prosesnya agak lebih ribet karena faktor plan yang sudah tinggi dan kita juga menggunakan pot yang ukuran besar. Kalau pot yang ukurannya kecil seperti ini mungkin proses PK-nya nggak terlalu ribet.
seperti ini. Oke, untuk konten kali ini mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan atau bagaimana, mungkin bisa langsung coret-coret di kolom komentar. Intinya di channel YouTube saya ini memang lebih mengedepankan tentang edukasi yang jelas nantinya untuk berjualan. Oke, sekali lagi mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga konten ini bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.